Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Konsieta Masda dengan NIM 1907016105 dari kelas Psikologi 5C yang akan mempresentasikan tentang penanganan pada anak remaja berkebutuhan khusus autisme yang mengalami hambatan komunikasi dan atensi. Dalam penanganan pada ARBK autisme yang mengalami hambatan komunikasi dan atensi, akan ada dua subjudul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, penanganan komunikasi pada anak autisme, dan yang kedua, penanganan atensi pada anak autisme. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, anak autisme spektrum disorder atau ASD mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa dan berbicara, sehingga mereka sulit melakukan komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan alternatif berkomunikasi selain dengan verbal bagi mereka, sehingga kesempatan anak autis untuk melakukan interaksi dapat dilakukan dan secara tidak langsung pula, mereka dapat bereksplorasi terhadap lingkungan secara timbal balik meskipun tidak menggunakan verbal atau yang disebut bicara. Nah, untuk komunikasi alternatif itu sendiri adalah teknik-teknik yang menggantikan komunikasi lisan bagi individu yang mengalami hambatan dalam bicara atau tidak mampu berkomunikasi melalui bahasa lisan. Sedangkan komunikasi augmentatif adalah kaidah-kaidah dan peralatan atau media yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dalam kenyataan hidup sehari-hari. Nah, banyak orang tua dari anak yang mengidap autisme ini tuh merasa cemas dengan kondisi anak yang dianggap tidak bisa atau tidak mau bicara. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, didesain suatu alat yang disebut sebagai Augmentative and Alternative Communication atau disingkat sebagai AAC. Nah, AAC sendiri ini adalah media dan metode serta cara yang digunakan oleh anak yang mengalami hambatan dalam berkomunikasi agar dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dengan orang yang ada di sekitarnya. Sistem ini tuh berupa aplikasi gambar yang memudahkan penderita ASD dan orang tua melakukan komunikasi dan memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, Augmentative and Alternative Communication ini atau AAC ini tuh merupakan alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi pada anak berkebutuhan khusus seperti anak dengan autisme. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, komunikasi ini dapat diberikan berupa gambar atau kata-kata dengan memperhatikan komponen AAC. Komponen AAC itu meliputi apa aja sih? Nah, komponen AAC itu meliputi yang pertama, teknik komunikasi, kemudian yang kedua ada sistem simbol, dan yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Pada anak dengan autisme ini sering mengalami kesulitan dalam berbicara, khususnya dengan autisme spektrum disorder ya. Kurang lebih sekitar 50% dari anak autis itu tidak berbicara, mereka cenderung sangat visual. Di beberapa negara berkembang, sekolah khusus dengan anak autis telah menggunakan dan memasukkan program AAC visual yang baik menggunakan komunikasi visual atau suara output, bantuan komunikasi, atau disebut juga dengan istilah Voice Output Communication Aid. Kemudian yang selanjutnya itu ada terapi wicara. Selain menggunakan alat AAC, terapi wicara itu juga dibutuhkan dalam meningkatkan komunikasi pada anak autis. Terapi wicara itu apa sih? Terapi wicara adalah suatu keharusan untuk anak autis, karena semua penyandang autis itu mempunyai keterlambatan bicara dan kesulitan berbahasa. Masalah utama pada anak autis ini bukan hambatan dalam mengucapkan kata-kata ya, tapi itu lebih pada pemahaman bahasa secara keseluruhan. Nah, dengan terapi wicara ini diharapkan kemampuan bicara anak autis ini terjadi peningkatan, ada peningkatan. Mereka yang telah sukses menjalani terapi akan mudah berbicara dengan orang sekitarnya. Bahkan ada beberapa anak autis ini yang memiliki kemampuan berbahasa di atas anak normal sebayanya.
Nah, ada sejumlah latihan nih yang harus dilakukan oleh anak autis untuk meningkatkan komunikasi. Yang pertama ada PECS dan Kompik. Nah, PECS dan Kompik ini adalah kartu-kartu bergambar yang digunakan untuk membantu anak mengungkapkan keinginannya dan mengekspresikan diri. Awalnya ini anak itu diajarkan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan hanya dengan menunjuk atau menyerahkan kartu yang merupakan simbol dari bendanya. Selanjutnya, anak diajarkan kemampuan komunikasi yang lebih kompleks seperti menyusun kalimat sederhana dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada facilitated communication. Nah, pada facilitated communication ini tuh anak diajarkan untuk mengungkapkan diri dengan cara menunjuk huruf-huruf pada papan abjad. Anak autis banyak mengalami masalah koordinasi motorik tangan. Maka dari itu diberikan bantuan untuk menyangga lengan mereka. Kemudian selanjutnya ada sign language atau bahasa isyarat. Cara komunikasi dengan menggunakan gerakan tangan, badan, dan ekspresi wajah pada sebagian anak, cara ini itu menjadi sulit karena mereka mengalami hambatan dalam melakukan gerakan yang tepat. Akan tetapi ini tuh membantu anak autis untuk melatih motorik mereka. Nah, kemudian ada penanganan atensi pada anak autis. Terapi perilaku adalah sebuah teknik terapi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan eksekutif function pada anak yang memiliki permasalahan perkembangan. Misalnya anak berkebutuhan khusus seperti anak autis maupun ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Salah satu terapi perilaku yang banyak digunakan adalah terapi ABA atau Applied Behavior Analysis. Applied Behavior Analysis atau ABA ini merupakan salah satu terapi perilaku yang paling terkenal. Terapi ini tuh berfungsi untuk membantu anak mengubah perilakunya dari yang negatif menjadi perilaku yang lebih positif. Perilaku anak yang akan melakukan terapi menggunakan teknik ABA ini adalah yang sulit mengontrol diri, sering tantrum, tingkat atensi dan endurance yang rendah, belum atau kurang memahami konsep aturan, habit yang bersifat maladaptif, kemudian kemampuan sehari-hari yang rendah, dan gangguan perkembangan seperti autisme, ADHD, dan DS. Terapi ABA ini tuh menggunakan reinforcement atau reward and punishment. Jadi jika anak berhasil melakukan perilaku yang positif, maka anak diberikan hadiah. Begitu juga sebaliknya, anak yang melakukan terapi ABA juga akan diminta untuk duduk agar bisa lebih fokus mengerjakan tugas dari terapis. Nah, target utama dari teknik ABA ini tuh meningkatkan atensi, mengurangi perilaku repetitif, mengurangi frekuensi tantrum, meningkatkan intensitas kontak mata, dan melatih regulasi diri. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.